Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, yaitu di channel Dunia Pangan ID. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Anda yang telah setia menyaksikan video-video saya. Pada video kali ini saya akan mengulas atau membahas mengenai beberapa pertanyaan dari subscriber atau dari penonton channel YouTube saya terkait dengan produk aneka keripik ya. Sebenarnya ada keripik, kerupuk ya. Kalau di Palembang ada kemplang, kalau di Kalimantan ada amplang ya, kemudian rempeyek dan sejenisnya. Jadi masalahnya itu sama ya. Kenapa produk-produk ini, kerupuk atau kemplang atau peyek, ini pada saat disimpan beberapa lama, produk ini menjadi tengik. Nah, saya akan membahas bagaimana ya, proses terjadinya tengik dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenapa produk Anda menjadi tengik. Kemudian saya juga akan membahas bagaimana solusinya ya. Nah, jadi tengik ini disebabkan karena produk ini digoreng ya, karena produk ini mengandung minyak. Jadi sumber utama penyebab ketengikan karena di dalam bahan ini atau produk Anda adalah produk yang mengandung minyak. Jadi kalau produk Anda tidak digoreng, maka tentu tidak akan ada muncul rasa atau bau tengik ya. Jadi sekali lagi, tengik ini disebabkan karena produk Anda digoreng atau mengandung minyak. Nah, minyak pada kondisi tertentu, terutama pada saat dipanaskan, pada saat mengalami proses penggorengan, ini akan mengalami proses hidrolisis. Jadi minyak ini bentuknya adalah trigliserida atau triasilgliserol yang mengandung 3 asam lemak, 1 gliserol. Pada saat digunakan untuk menggoreng, maka beberapa asam lemak ini akan putus. Nah, proses putusnya inilah awal terjadinya proses ketengikan. Karena asam lemak yang sudah putus, maka selanjutnya akan mengalami oksidasi ya. Oksidasi ini akan menghasilkan beberapa senyawa sederhana. Nah, senyawa sederhana ini yang kemudian akan memberikan rasa tengik atau bau tengik di dalam produk Anda. Nah, sekarang saya akan membahas kenapa ya, atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan menjadi tengik. Yang pertama ya, tengik ini disebabkan karena Anda menggunakan minyak curah. Jadi minyak curah ini salah satu minyak yang kadar asam lemaknya ya, asam lemak bebasnya itu tidak distandarisasi atau tidak diketahui berapa kandungan kadar asam lemak bebas di awalnya. Nah, ini menjadi titik awal kerusakan atau oksidasi lebih lanjut. Jadi kalau Anda menggunakan minyak yang kualitasnya sudah tidak bagus ya, terutama minyak yang asam lemaknya tinggi, asam lemak bebasnya tinggi, maka pada saat digoreng ya, kandungan asam lemak bebas akan semakin meningkat ya, akan semakin meningkat. Artinya prekursor untuk menghasilkan rasa tengik ini sudah tinggi ya. Jadi di awal sudah tinggi. Nah, yang kedua, Anda kurang tepat memilih kemasan. Jadi proses rancidity atau proses ketengikan ini disebabkan karena adanya cahaya ya. Jadi setelah kerupuk digoreng atau keripik digoreng terus kemudian dikemas ya, kita menggunakan pengemasan plastik yang transparan ya. Kemasan plastik transparan akan tembus cahaya. Nah, ini merupakan faktor yang kedua ya. Jadi kondisi pengemasan yang tembus cahaya ini akan meningkatkan peningkatan kerusakan pada asam lemak ya. Artinya kemungkinan untuk terjadinya ketengikan akan menjadi semakin tinggi. Nah, itu adalah faktor yang kedua. Faktor yang ketiga ya, Anda tidak tepat meletakkan atau memposisikan pada saat produk Anda, keripik atau kerupuk itu di display. Ya, di display. Jadi kalau kita melakukan display terhadap produk kita dan menghadap ke matahari, nah ini menjadi penting. Karena apa? Karena pada saat menghadap matahari, baik menghadap ke arah timur maupun ke arah barat, maka pada saat pagi hari, jadi kalau kita mengarah ke timur di pagi hari, maka produk kita akan langsung terkena sinar matahari. Sementara kalau yang menghadap ke barat itu di sore hari. Nah, ini juga akan meningkatkan terjadinya ketengikan ya. Jadi pada saat produk kita langsung berhadapan dengan cahaya matahari, ini akan mempercepat
terjadinya proses ketengikan. Jadi paling tidak ada 3 faktor yang menyebabkan proses ketengikan pada produk Anda. Yang pertama adalah kita menggunakan minyak yang kadar asam lemak bebasnya sudah tinggi, ya, itu biasanya pada minyak curah. Yang kedua, pengemasan yang dipilih tidak tepat, kita menggunakan kemasan yang langsung tembus cahaya. Yang ketiga, display atau penataan pada saat kita jual atau di toko itu juga tidak tepat. Nah, jadi bagaimana solusinya? Solusi yang pertama, tentu kita menggunakan minyak yang kadar asam lemak bebas di awal itu sudah rendah. Ya, tentu tidak bisa menggunakan minyak curah, karena minyak curah asam lemaknya tidak jelas, asam lemak bebasnya itu tidak terstandarisasi. Maka beralihlah kita ke minyak yang kadar asam lemak bebasnya itu jelas atau di bawah standar atau yang sudah memenuhi standar SNI. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh menggunakan pengemasan yang tidak tembus cahaya. Salah satunya adalah metallized, ya, atau aluminium foil, ya. Untuk produk-produk seperti keripik, kerupuk, ya, kemudian ada rempeyek, itu juga bisa digunakan kemasan dengan kemasan metallized, ya, untuk mencegah adanya cahaya yang langsung ketemu dengan produk kita yang bisa menyebabkan rancidity. Nah, solusi yang ketiga, ya, kita harus mengatur display kita. Walaupun kebetulan toko kita langsung menghadap ke timur atau menghadap ke barat, tapi kita bisa melakukan desain supaya produk kita tidak langsung terkena sinar matahari, ya. Kita bisa memasangnya di sebelah kiri, sebelah kanan, ya, atau di bagian depan. Jangan dikasih langsung kerupuk atau keripik, tetapi bisa dikasih bahan yang lain. Nah, solusi yang keempat, ya, kita bisa menambahkan bahan yang disebut antioksidan. Ya, jadi ada banyak antioksidan yang bisa digunakan. Kalau di dalam dunia perminyakan atau minyak goreng ini biasa menggunakan BHA, BHT, dan TBHQ. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan jenis antioksidan yang lain, ya, tetapi yang paling efektif digunakan untuk mencegah rancidity atau ketengikan pada keripik atau kerupuk itu dengan menambahkan BHA, BHT, atau TBHQ sebagai antioksidan yang sudah biasa digunakan sebagai antioksidan atau anti tengik pada produk minyak. Nah, mengenai bagaimana menambahkan, kemudian berapa kadar maksimum atau maksimum level untuk penambahan BHA, BHT, BHQ, TBHQ, kemudian bagaimana cara penambahan, ini nanti saya akan bahas di video yang terpisah, ya, di video saya yang lain. Oke, terima kasih. Ini adalah keterangan atau jawaban saya dari beberapa pertanyaan kenapa keripik atau kerupuk itu bisa tengik selama disimpan dan bagaimana solusinya sudah saya tawarkan. Nah, solusi yang paling penting kita bisa menambahkan antioksidan, ya, seperti BHA dan BHT. Nah, silakan simak di video saya mengenai bagaimana menambahkan maksimum level dan aturan yang sudah dibuat oleh BPOM yang harus dipatuhi oleh kita pada saat menambahkan antioksidan. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.